kisahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah solat dan syahidnya Khubaib bersama Zaid dan Ashim radhiyallahu anhu. Kisah solat dan syahidnya Khubaib bersama Zaid dan Ashim radhiyallahu anhu. Terbunuhnya orang-orang kafir di perang Uhud telah menyalakan dendam di hati orang-orang dekat mereka. Sulafah, yang kedua anaknya telah terbunuh dalam perang tersebut, bersumpah jika ia menjumpai Ashim radhiyallahu anhu, sahabat yang telah membunuh kedua anaknya itu, ia akan membunuhnya dan akan meminum arak dari tempurung kepalanya. Untuk itu ia mengumumkan akan memberi hadiah 100 ekor unta kepada siapapun yang dapat membawa kepala Ashim radhiyallahu anhu kepadanya. Ashim ini membunuh dua orang anaknya tadi, Pak. Maka dia dendam. Siapa yang bisa mendapatkan si Ashim, kasih dia 100 ekor unta. Untuk apa si Ashim ini? Mau dibunuhnya, dipotongnya kepalanya, diambil tengkoraknya, mau diminumnya darahnya bersama tengkorak tadi. Inilah kejahilannya. Mendengar sembara itu, Sofyan bin Khalid sangat bergairah dan berkeyakinan bahwa ia akan dapat membawa kepala Ashim radhiyallahu anhu kepada Sulafah. Lalu ia mengirim beberapa laki-laki dari kaum Adal wa Qurah ke Madinah, berpura-pura memeluk Islam. Nyamar jadi mata-mata dia. Kemudian mereka meminta Nabi SAW mengirim beberapa orang sahabat untuk memberi ta'lim dan tabligh di kampung mereka, dan memohon agar Ashim radhiyallahu anhu termasuk dalam rombongan itu, dengan alasan bahwa nasihat Ashim radhiyallahu anhu disukai orang-orang. Nabi SAW mengirim 10 orang sahabat, riwayat lain 6 orang, menyertai kaum Adal wa Qurah, termasuk Ashim berada di dalamnya. Jadi trik orang itu, pura-pura dia masuk Islam, nanti dimintalah oleh Rasulullah, ya Rasulullah, kirimlah 10 orang ke kampung kami, ngajari kami, katanya. Nanti dalam 10 orang itu masukkanlah si Ashim 1, suka kami sama dia. Padahal target orang itu, ya kan? Maka dalam perjalanan pulang, ternyata orang-orang Adal wa Qurah ingkar janji. Mereka menyuruh musuh agar menyerang para sahabat, sehingga para sahabat diserang oleh 200 orang. 200 orang. Sahabatnya tadi 10 orang. Dalam riwayat lain tadi adalah 6 orang. Yang menyerangnya 200 orang. Maka di antara mereka ada 100 pemanah yang handal dan terkenal. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW mengirim beberapa orang Mekah untuk mencari berita tentang mereka. Di tengah perjalanan, kaum muslimin yang berjumlah 6 atau 10 orang itu diserang oleh musuh dari Bani Lihyan yang berjumlah 200 orang. Melihat musuh demikian banyak, mereka lari ke arah bukit Fattah. Kaum kafir berkata, kami tidak ingin menumpahkan darah kalian. Kami hanya ingin menukar kalian dengan harta penduduk Mekah. Kemarilah, kami tidak akan membunuh kalian. Kami tidak mempercayai janji orang kafir, sahut para sahabat, sambil melepas anak-anak panah mereka yang pertempuran pun mulai terjadi. Ketika anak panah telah habis, Masya Allah, mereka menyerang dengan lembing. Ashim radhiyallahu anhu menyemangati kawan-kawannya. Dikasih semangat kawan-kawan. Mereka telah menipu kita, jangan panik. Yakinlah bahwa syahid adalah ghanimah.
Allah, kekasih kita bersama kita. Dan para bidadari surga sedang menunggu kita. Sambil berkata demikian, ia menyerang musuh dengan gagah berani sampai patah lembingnya. Allah. Lalu yang menggunakan pedangnya, siapa ni? Si Asim tadi. Lalu yang menggunakan pedangnya. Namun karena musuh sangat banyak, ia pun gugur sebagai syahid. Maka si Asim tadi syahid dia. Pada akhir hayatnya ia berdoa. Berdoa dia, Pak. Ya Allah, sampaikanlah berita ini kepada Rasulullah. Doa tersebut langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga Nabi mengetahui kejadian tersebut. Karena Asim radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Sulafah berniat akan meminum arak dari tengkoraknya. Dah tahu si Asim ni, Pak. Ini nanti dipotong orang tu leherku ini, diambil tengkorakku, kepala tengkorakku ini, minum arak dia dari tengkorakku ini. Tahu dia, Pak. Maka pada saat kematiannya ia berdoa. Berdoa si Asim tadi, ya Allah, telah kukorbankan kepalaku di jalan-Mu, maka selamatkanlah kepalaku. Allah Subhanahu wa taala menunaikan doa Asim. Ketika orang-orang kafir berniat akan memenggal kepalanya, Allah Subhanahu wa taala mengirim sekumpulan lebah, Pak. Datang lebah. Hendak dipenggal kepala dia ni, datang lebah untuk melindungi mayat Asim radhiyallahu anhu dari berbagai arah, sehingga musuh-musuh gagal memenggal kepalanya. Akhirnya pada saat itu mereka meninggalkan mayat Asim dan mengambilnya pada malam hari jika sudah tidak ada lebah. Itu maksud orang tu. Dah nanti malam aja kita potong kepalanya. Sekarang masih banyak lebah, malam mungkin tidak ada lagi. Namun pada malam itu turun pula hujan yang lebat, sehingga banjir, Pak. Banjir, kemudian mayat si Asim tadi hanyut. Masya Allah, ditolong Allah. Sementara itu 7 atau 3 orang Muslim telah syahid. Yang tinggal adalah Khubayb, Zaid dan Datsbah dan Abdullah bin Tariq. Mereka bertiga tetap bertahan di atas bukit. Ini masih hidup, Pak, sebagian sahabat. Orang-orang terus membujuk mereka, turunlah kemari, kami tidak akan ingkar janji. Akhirnya mereka mempercayai janji musuh. Sisa-sisa tadi, Pak. Mereka pun turun dari bukit, dan seketika itu juga mereka diserang oleh orang-orang kafir. Abdullah bin Tariq radhiyallahu anhu berteriak, inilah pertama kali kalian mengingkari janji. Aku tidak akan pergi dengan kalian. Aku lebih menyukai mati syahid bersama teman-temanku. Musuh pun memaksanya berjalan, tetapi ia tidak bergerak. Akhirnya mereka mensyahidkannya. Masya Allah. Tinggallah 2 orang sahabat yang tersisa. Keduanya dibawa ke Mekah dan dijual sebagai budak. Zaid bin Datsnah radhiyallahu anhu telah dibeli oleh Sofwan bin Umayyah seharga 50 ekor unta sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Sedangkan Khubayb dibeli oleh Hujair bin Abu Ihab seharga 100 ekor unta sebagai balas dendam atas kematian ayahnya. Diriwayatkan dari dalam Bukhari bahwa ia dibeli oleh anak-anak Harits bin Amir karena ia telah membunuh Haris dalam perang Badar. Zaid radhiyallahu langsung dibawa oleh Sofwan keluar tanah haram, dan ia menyerahkan Zaid kepada budaknya sambil berkata, bunuhlah ia. Sedangkan ia bersama sekumpulan orang menyaksikan pembunuhan tersebut, termasuk Abu Sufyan. Ketika Al-Gojo siap membunuh si Zaid, Abu Sufyan berkata, Hai Zaid. Ketika Al-Gojo mau membunuh si Zaid ini, maka Abu Sufyan berkata, hai Zaid, demi Tuhan, aku bertanya kepadamu, apakah kamu suka
jika lehermu yang akan dipenggal ini diganti dengan kepala Muhammad dan kamu dibebaskan sehingga dapat berkumpul dengan keluargamu. Maka apa kata si Zaid? Demi Allah, sedikit pun aku tidak akan rela jika ada duri kecil menusuk Rasulullah SAW, walaupun aku dapat bersenang-senang dengan keluargaku. Jawaban ini menakjubkan kaum Quraisy. Abu Sufyan berkata, belum pernah aku lihat kasih sayang yang demikian tinggi terhadap kekasih terhadap Rasulullah SAW. Lalu Zaid radhiyallahu anhu dipenggal hingga syahid. Maka dia dipenggal. Itu si Zaid. Satu lagi si Khubayb. Sedangkan si Khubayb ditawan oleh Hujair selama beberapa hari. Seorang budak perempuan Hujair yang di kemudian hari memeluk Islam berkata, ketika Khubayb kami tahan, kami pernah melihatnya memegang setangkai anggur sebesar kepala manusia. Ini Pak, maka ulama katakan anggur ini langsung dari surga Pak. Khubayb ini dia di penjara. Maka dalam penjara itu dia memegang anggur sebesar kepala manusia Pak. Dia memegang anggur sebesar kepala manusia yang sedang ia makannya. Padahal ketika itu di Mekah tidak ada anggur sama sekali. Maka ia bercerita, ketika hari kematian Khubayb telah dekat, ia meminta pisau cukur untuk membersihkan bulu-bulunya. Maka permintaannya itu dipenuhi. Maka dikasih pisau. Kebetulan ada seorang anak kecil yang bermain di dekatnya. Semua penghuni rumah merasa ketakutan karena di tangan Khubayb ada sebuah pisau cukur, sedangkan anak itu ada di dekatnya. Mereka takut anak ini diambilnya, dipotong anak ini atau dibunuh anak ini, ya kan gitu. Maka Khubayb berkata, kalian tidak paham. Apakah kalian pikir aku sanggup membunuh anak kecil yang tidak berdosa? Aku tidak mungkin melakukannya. Lalu ia dibawa keluar tanah haram. Sebelum dilaksanakan hukuman mati terhadap dirinya, ia ditanya, jika kamu menginginkan suatu, katakanlah. Jawabnya, izinkan aku mengerjakan sholat 2 rakaat, karena tidak lama lagi akan kutinggalkan dunia fana ini untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaannya pun dikabulkan. Kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan tenang. Setelah selesai sholat, ia berkata, seandainya aku tidak khawatir akan menyangka aku takut mati, sehingga aku memperpanjang sholatku, niscaya aku akan menambah sholatku 2 rakaat. Ia pun diikat lalu berdoa, ya Allah, adakah seseorang yang akan menyampaikan salamku yang terakhir kepada Rasulullah? Ternyata salamnya itu sampai kepada Rasulullah melalui wahyu Allah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam ya Khubayb. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, Khubayb telah syahid di tangan kaum Quraisy. Maka pembunuhan terhadap Khubayb dilakukan oleh 40 orang yang menikam dengan lebih dari 4 arah. Masya Allah, 40 orang Pak menikamnya Pak, dari 4 arah, sehingga badannya hancur. Di antara mereka ada yang berkata, katakanlah, sukakah kamu jika Muhammad menggantikan tempatmu pada saat ini dan kami bebaskan? Maka jawab Khubayb, demi Allah yang Maha Agung, aku tidak suka nyawaku ditebus dengan penderitaan Rasulullah, walaupun hanya duri kecil yang menancap di badan beliau. Maka alhamdulillah hadirin dimuliakan Allah SWT, inilah pengorbanan sahabat sehingga agama sampai kepada kita hadirin mulia. Maka apa-apa yang kita telah dengar ini hadirin yang mulia hendaknya menjadi iktibar bagi kita, sehingga kita bisa mengamalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada keluarga kita, jiran tetangga kita dan umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka